Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi azmain, amma ba'du. Dalam video kali ini kita akan menceritakan kelanjutan dari kisah Nabi Adam. Waktu terus berlalu dengan cepatnya. Anak-anak Nabi Adam tumbuh besar dan dewasa. Kabil, si pemuda tampan, memiliki saudara kembarnya yang cantik, Iklima. Di sisi lain, adik mereka, Habil dan Labuda, tidak seberapa menarik secara fisik. Meski begitu, Habil memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Semua dari mereka sudah dewasa dan mulai merasa kebutuhan akan pasangan hidup. Hati Kabil bergolak ketika ia merasa cinta kepada Iklima. Ketika Iklima bertingkah seperti adik yang baik kepada kakaknya, Kabil menjadi gugup, meski sebenarnya tidak ada perasaan dari Iklima yang menyertainya. Nabi Adam dan Siti Hawa prihatin dengan perkembangan anak-anak mereka yang semakin dewasa. Mereka memahami bahwa manusia membutuhkan pasangan hidup, tetapi sulit untuk mencari jodoh karena manusia masih sedikit pada waktu itu. Nabi Adam sering berdiskusi dengan istrinya dan meminta pendapatnya. Siti Hawa menyarankan agar anak-anak mereka dijodohkan dengan saudara kembarnya secara silang untuk melanjutkan keturunan. Nabi Adam mempertimbangkan saran itu, tetapi sebagai seorang nabi, ia ingin selalu mengikuti perintah Allah. Ia akan menunggu petunjuk dari Allah untuk membuat keputusan yang terbaik. Pada malam yang sangat dingin dan sunyi, Nabi Adam beribadah dan memohon petunjuk dari Allah untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Dia ingin memecahkan masalah tersebut dengan cara yang terbaik. Setelah berdoa dan meminta petunjuk, Allah memberi jawaban kepada Nabi Adam bahwa ia harus menyilangkan putra-putrinya agar dapat dijodohkan. Wahyu ini membuat Nabi Adam merasa sangat gembira karena telah menemukan jalan keluar yang diridhoi oleh Allah. Nabi Adam berjanji akan segera melaksanakan tugas ini tanpa menunda-nunda, sehingga anak-anaknya dapat merasa termotivasi dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Namun, iblis selalu mengikuti perkembangan keluarga Nabi Adam dari jauh. Tujuannya adalah untuk menjerumuskan anak-anak Nabi Adam ke dalam jalan yang sesat dan tidak diridhoi oleh Allah. Suatu hari, iblis datang untuk membujuk Nabi Adam agar membatalkan rencana pernikahan anak-anaknya secara silang. Iblis mengusulkan agar Nabi Adam menikahkan putra-putrinya dengan saudara kembarnya. Namun, Nabi Adam tetap teguh pada pendiriannya. Dia percaya bahwa menikahkan putra-putrinya secara silang telah mendapat ridho dan sesuai dengan aturan Allah. Oleh karena itu, Nabi Adam menolak usulan iblis dan tetap memilih untuk menikahkan putra-putrinya secara silang. Ketika Nabi Adam mengusir iblis dan mengutuknya, iblis pergi dalam keadaan menangis karena gagal mempengaruhi keputusan Nabi Adam. Hal ini menjadi sumpah iblis kepada Allah bahwa ia akan selalu menghalangi manusia yang hendak melaksanakan perintahnya. Keesokan harinya, Nabi Adam dengan wajah gembira menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada Siti Hawa dan anak-anaknya yang tidak sabar menunggu keputusan dari Allah. Sebelum menceritakan isi wahyu tersebut, Nabi Adam menatap Kabil, Habil, Iklima dan Labuda yang selama ini menjadi bahan pikirannya. Anak-anakku, keputusan ini datang dari Allah, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Sebagai orang yang beriman, kita harus menerima ketentuan Allah. Melawan keputusan ini berarti menentang kekuasaannya. Ketahuilah
menikah itu wajib dan manusia harus bertambah banyak untuk mengabdi kepada Allah, ucap Nabi Adam. Kabil dan ketiga saudaranya menganggukkan kepala, setuju untuk mematuhi keputusan tersebut. Karena mereka tahu keputusan itu berasal dari Allah yang tidak mungkin salah. Nabi Adam kemudian menjelaskan, karena manusia masih sedikit, Allah telah memerintahkan mereka untuk menikahkan saudara mereka sendiri secara silang. Kabil harus menikahi Labuda, sedangkan Habil harus menikahi Iklimah. Habil dan kedua adiknya merasa senang dengan keputusan tersebut. Namun, Kabil tidak menerima keputusan itu dan menganggap itu tidak adil. Iblis pun mendekati Kabil dan membisikkan dalam hatinya bahwa dirinya yang lebih pantas menikahi Iklimah. Kabil tetap pada pendiriannya dan menolak menerima keputusan dari Nabi Adam yang dianggapnya hanya akal-akalan. Bahkan, ia menganggap Nabi Adam lebih menyayangi Habil daripada dirinya. Habil berusaha membujuk Kabil untuk menerima keputusan itu, namun tidak berhasil. Dengan tekad yang kuat, Nabi Adam menegaskan kepada anak-anaknya bahwa keputusan Allah harus diterima dengan tulus hati. Meskipun Habil bersedia mengalah dan menikah dengan saudara kembarnya Labuda, Nabi Adam menolaknya karena keputusan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hawa merasa bingung dan khawatir melihat keluarganya menghadapi masalah ini. Dia hanya bisa berdoa agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tidak berlarut-larut. Sikap Kabil semakin menjadi-jadi. Selain memberontak terhadap orang tuanya, ia juga menentang perintah Allah. Nabi Adam sangat sedih melihat hal ini dan memohon petunjuk dari Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, Allah memberikan petunjuk bahwa kedua putranya, Kabil dan Habil, harus berkurban, dan siapa yang berkurban diterima oleh Allah, dialah yang berhak menikahi Iklimah. Habil menerima keputusan Allah dengan lega dan ikhlas karena ini adalah wahyu dari Allah. Dia berharap bahwa masalah keluarganya akan segera teratasi. Sebagai seorang peternak, Habil memilih seekor kambing yang terbaik dan sehat untuk dikorbankan, bukan karena ingin menikahi Iklimah, melainkan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Habil siap menerima keputusan apapun yang datang dari Allah. Sementara itu, Kabil berkorban dengan hati yang terpaksa. Dia menganggap keputusan itu hanya ide ayahnya yang tidak masuk akal. Dia yakin kurbannya tidak akan diterima. Namun, kurban Habillah yang diterima karena Habil adalah anak kesayangan. Habil mendengar ucapan kakaknya itu dan terus mengingatkan Kabil agar tidak berprasangka buruk kepada ayahnya. "Kak, ayah kita seorang Nabi Allah. Tidak mungkin dia memutuskan sesuatu tanpa bimbingan wahyu dari Allah. Kita harus yakin bahwa perintah kurban ini berasal dari Allah," kata Habil. Meski mendapat nasihat dari adiknya, Kabil tidak bersedia menerimanya. Hati Kabil telah dimasuki setan, sehingga nasihat tidak dapat mengubah pendiriannya. Hati Kabil telah tertutup, sehingga tidak dapat menerima kebenaran. Karena merasa keputusan ini hanyalah ide ayahnya, Kabil memilih buah-buahan yang sudah busuk sebagai kurban. Untuk apa berkurban dengan memilih buah-buahan yang baik? Pada akhirnya, kurban Habillah yang diterima, batin Kabil. Kedua putra Nabi Adam kemudian mendaki puncak bukit yang telah ditentukan oleh Nabi Adam. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya sampai di puncak. Di sana, Habil dan Kabil berpisah untuk melaksanakan kurban masing-masing. Habil meletakkan kambingnya di atas sebuah batu yang besar. Dengan merendahkan diri, Habil memusatkan pikirannya pada Allah yang Maha Suci. "Ya Allah yang Maha Suci, hamba persembahkan kurban ini dengan hati yang ikhlas. Semoga engkau menerima kurban ini sebagai perintah dari ayah.
serta sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah engkau karuniakan kepada hamba, ujar Habil. Sementara itu, Kabil yang merasa kesal meletakkan sekeranjang buah-buahan sebagai kurban sambil menyeka keringat yang membasahi tubuhnya. Ia merasa kesal karena harus naik ke puncak bukit untuk melaksanakan kurban. Setelah melaksanakan kurban, Kabil tidak berkata apa-apa dan hanya dalam keadaan marah. Setelah istirahat sejenak, Kabil bersama adiknya mulai turun bukit menuju rumah. Habil mencoba untuk mendekati dan berbicara dengan kakaknya, tetapi Kabil menolaknya dan hanya memalingkan wajahnya ke arah lain. Meskipun begitu, Habil tetap bersikap sabar dan menghormati kakaknya. Setelah keduanya sampai di depan pintu rumah, Nabi Adam, Siti Hawa, dan anak-anak mereka memandangi Kabil dan Habil tanpa berkata sepatah kata pun. Keesokan harinya, ayah dan kedua putranya kembali mendaki puncak bukit untuk mengetahui kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Adam telah mengetahui hasilnya, ia merasa bingung karena telah menduga apa yang akan terjadi setelah kedua putranya mengetahui kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabil dan Habil sangat penasaran untuk mengetahui kurban siapa yang diterima oleh Allah. Setelah mereka tiba di puncak bukit, Habil menemukan bahwa kambing yang menjadi korban telah lenyap diterjang awan, menandakan bahwa kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kurban Kabil berupa buah-buahan busuk tidak disentuh oleh awan, menandakan bahwa kurban Kabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Habillah yang berhak menikahi Iklimah. Ketika mengetahui bahwa kurban Kabil tidak diterima, Kabil menjadi sangat marah. Dia memekik sekeras-kerasnya dan membuat binatang di sekitarnya ketakutan. Dalam upaya untuk menenangkan Kabil, Nabi Adam dengan hati-hati mendekatinya dan mencoba untuk membujuknya agar bersabar. Nabi Adam memberikan nasihat kepada anaknya bahwa segala yang telah terjadi digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka harus menerimanya dengan penuh keikhlasan. Kabil yang telah marah karena kurban yang tidak diterima oleh Allah menyalahkan ayahnya karena tidak pernah mendoakan dan selalu membela Habil. Kabil menganggap dirinya lebih pantas menjadi suami Iklimah daripada Habil menjadi suami Iklimah. Namun Nabi Adam menjelaskan bahwa kurban Habil diterima karena kambing yang dijadikannya kurban adalah kambing yang terbaik, yang gemuk dan sehat. Sedangkan buah-buahan yang dikurbankan oleh Kabil ialah buah-buahan busuk. Nabi Adam juga menasihati Kabil untuk tidak menyalahkannya dan harus menerima apa yang telah digariskan oleh Allah. Meskipun Kabil tetap mempertahankan keyakinannya yang salah, Nabi Adam tetap mendoakan agar anaknya kembali ke jalan yang benar. Akhirnya Nabi Adam dan Habil meninggalkan Kabil dan kembali ke kediaman mereka. Setelah menikahkan Habil dan Iklimah sesuai dengan perintah Allah, Nabi Adam berusaha meyakinkan Kabil untuk menerima keputusan tersebut. Namun Kabil enggan pulang ke rumah dan memilih tinggal sendiri di sebuah gua dekat ladang tempatnya bekerja. Meski begitu, pernikahan Habil dan Iklimah berjalan dengan sederhana. Mereka terlihat bahagia. Nabi Adam, Siti Hawa, dan anak-anak mereka juga merasakan kebahagiaan tersebut dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Namun, di atas bukit terlihat Kabil yang sedang termenung dan membayangkan wajah cantik Iklimah. Sejak kurbannya ditolak, Kabil merasa iri dan dendam kepada adiknya Habil dan memutuskan untuk membunuhnya. Kabil benar-benar melaksanakan niat jahatnya dengan menghabisi nyawa adiknya. Saat Habil sedang asik mengembala kambing, tiba-tiba ada seseorang yang membenturkan batu pada kepalanya dari belakang. Tubuh Habil langsung terjatuh, bersimbah darah di kepalanya. Pembunuhan Kabil terhadap Habil menjadi kejahatan pertama dalam sejarah umat manusia. Setelah membunuh adiknya, Kabil merasa sedih dan menyesal karena telah berbuat jahat. Namun di balik kesedihan dan penyesalan Kabil, iblis tertawa terbahak-bahak.
karena berhasil menjerumuskan Kabil ke lembah dosa. Kabil bingung harus berbuat apa dengan mayat adiknya dan tidak tahu bagaimana cara menguburkan orang yang sudah mati. Allah memberi ilham kepada Kabil dengan menurunkan 2 ekor burung gagak yang berkelahi dan salah satunya mati sebagai tanda bagi Kabil untuk menguburkan mayat adiknya. Nabi Adam mencari kedua putranya dengan susah payah di sepanjang jalan sambil memanggil nama mereka dengan keras. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Setelah berhari-hari mencari, Nabi Adam menemukan Kabil sedang melepaskan lelah di samping kuburan Habil pada hari Jumat. Wajah Kabil menunjukkan rasa penyesalan yang dalam. Sambil menyalahkan diri sendiri, Kabil berteriak, "Aku anak durhaka, aku anak durhaka, aku anak durhaka." Tiba-tiba Nabi Adam muncul dari arah samping dengan wajah yang berang. Dia menuduh Kabil telah membunuh Habil dan menyebutnya anak durhaka yang kafir kepada Allah. Kabil terlalu takut untuk menjawab dan meminta ampun. Sambil berlari sekencang-kencangnya, ia melintasi lereng dan lembah. Konon, Kabil terus berlari dari satu tempat ke tempat yang lain di bumi ini dengan penyesalan yang teramat dalam. Keluarga Nabi Adam, termasuk Iklimah sebagai istri Habil, pasrah dan tawakal kepada Allah SWT. Nabi Adam menasihati mereka agar sabar dalam menghadapi cobaan dengan meninggalnya suaminya tercinta. Kemudian Nabi Adam mengajak keluarganya untuk mendoakan Habil agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Setelah peristiwa terbunuhnya Habil karena tindakan kakaknya sendiri, Nabi Adam dan Siti Hawa semakin rajin beribadah kepada Allah SWT. Terlebih usia mereka semakin tua. Anak-anak dan cucu-cucu Nabi Adam semakin bertambah. Di antaranya ada yang bernama Syed. Suatu hari Syed diangkat oleh Allah menjadi nabi untuk menggantikan posisi ayahnya. Syed menerima wahyu dari Allah berupa lembaran-lembaran suhuf yang menegaskan bahwa dia adalah nabi Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa sangat menyesali terjadinya tragedi yang menimpa keluarganya, dan mereka berharap agar kejadian semacam itu tidak terulang lagi pada anak-anak dan keturunan mereka. Oleh karena itu, Nabi Adam dan Siti Hawa selalu memberikan nasihat kepada anak-anak dan cucu-cucunya agar selalu beribadah kepada Allah dan mengingatnya di mana saja mereka berada, serta selalu berhati-hati agar tidak terjebak dalam godaan iblis yang ingin membuat manusia ingkar kepada Allah SWT. Keturunan Nabi Adam diberitahu bahwa mereka yang mengikuti bujukan iblis akan menyesal selama-lamanya dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Sebaliknya, mereka yang beriman dan mematuhi aturan Allah akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan hidup. Nabi Adam dan Siti Hawa juga sering menceritakan pengalaman mereka ketika di surga, permusuhan mereka dengan iblis, dan turunnya mereka ke dunia ini. Cerita ini menjadi bahan pelajaran dan renungan bagi anak-anak dan cucu-cucu Nabi Adam dalam rangka menempuh kehidupan di dunia yang sementara ini. Setelah menjalankan tugasnya sebagai khalifah dan Nabi Allah di bumi ini, Nabi Adam wafat pada hari Jumat di Hindustan, tempat di mana beliau diturunkan pada usia 1000 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di sana. Setahun kemudian, Siti Hawa wafat menyusul suaminya tercinta. Jenazah Siti Hawa dikatakan dimakamkan di Jeddah, tempat di mana beliau diturunkan di bumi untuk pertama kalinya. Demikianlah kisah Nabi Adam, manusia pertama yang diangkat oleh Allah menjadi nabinya.